Udah salim? Nah. Bu Febi, mana bibinya? Iya, nanti ya tuh nanti. Sabar. Sudah siap belajar? Masih semangat? Yang hari ini puasa masih semangat gak? Masih. Siapa yang puasa? 1, 2. Yang udah buka siapa tadi? Coba yang udah buka. Yang udah buka terus puasa siapa? Acungkan tangan. Angkat tangannya. Yang tadi sahur siapa? Acungkan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih semangat gak belajarnya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak ibu mah hebat ya. Walaupun lagi puasa, tapi tetap semangat ya. Padahal ini jam sebentar lagi pulang ya, tapi tetap semangat, hebat. Oke, sorry hari ini kita belajar PABP. Silakan buka bukunya. Nah, silakan buka halaman 76. Ada gak 76? Ya, dibuka halaman 76. Ya. Baik, sebelum belajar kita baca doa dulu. Ya, baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni birahmatika ya amin. Sudah siap belajar? Oke, udah siap ya? Ingat, ada perjanjian dulu sebelum belajar seperti biasa. Pertama, yang melanggar aturan ibu, sudah siap dihukum? Sudah siap? Aturannya itu yang pertama, jangan apa kata ibu? Jangan bercanda saat belajar. Terus apa lagi? Jangan ngobrol. Terus? Jangan tidur. Apa lagi? Jangan ngelamun. Terus apa lagi? Gak boleh sambil gini ya. Kalau belajarnya kayak gini, berarti males ya. Nanti ngantuk. Terus jangan apa lagi? Jangan keluar kecuali diperintah oleh ibu. Oke, siap? Siap ya. 3 kali melanggar ibu hukum. Siap? Siap. Oke, berarti udah siap belajar ya. Oke, udah dibuka halaman 76? Tama sudah, Tama? Oke, fokus ya. Tepuk fokus. Lihat. Perhatikan. Fokus. Oke, sudah dibuka halaman 76. Hari ini kita belajar ini tentang Nabi dan Rasul panutanku. Nabi dan Rasul apa? Panutanku. Nah sekarang kita belajar mengenal Nabi dan Rasul. Coba, ada yang sudah tahu gak Nabi dan Rasul itu apa? Ada yang tahu nggak Nabi dan Rasul itu apa? Oke, ibu jelasin ya. Ibu jelasin dulu ya. Nih, ibu jelasin. Kalian harus apa? Mendengarkan dan ya, supaya nanti pas ibu nanya, kalian bisa menjawab. Oke? Buka telinganya lebar-lebar. Oke, udah siap ya? Nih, mengenal Nabi dan Rasul. Nah, solihah, Nabi dan Rasul itu sama seperti kita, manusia.
Nabi dan Rasul itu hamba Allah sama seperti kita. Cuman bedanya Nabi dan Rasul itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk memberi petunjuk. Ya, sama seperti kita, cuman bedanya kalau Nabi dan Rasul itu manusia mulia, ya, soleh, ya, mulia, sama seperti kita hamba Allah, ya. Tapi bedanya kalau Nabi dan Rasul itu manusia pilihan Allah, ya. Manusia nih mengenal Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk memberi petunjuk. Ibu tanya sekali lagi, Nabi dan Rasul itu apa? Manusia yang dipilih oleh Allah untuk memberi petunjuk. Nabi dan Rasul itu apa? Manusia yang dipilih oleh untuk memberi. Oke. Nabi dan Rasul manusia bukan? Iya, sama seperti kita manusia, ya. Makan, minum, tidur, ya. Sama seperti kita. Cuman bedanya kalau Nabi dan Rasul itu manusia pilihan Allah. Manusia yang dipilih oleh Allah untuk memberi petunjuk. Kepada siapa memberi petunjuknya? Manusia. Hebat Ramdan. Kepada manusia. Ya, contohnya nih, Nabi itu memberi petunjuk agar kita sholat, betul gak? Nih di sini kan ada gambar tuh, ada gambar orang sedang apa itu? Sedang sholat apa coba itu? Yang banyak kan namanya sholat apa? Hebat Ahmad. Kalau orang lagi sholat banyak kan, berarti itu namanya sholat apa Ahmad? Berjamaah. Kalau sholatnya sendiri itu berjamaah atau tidak? Kira-kira yang pahalanya lebih banyak itu sholat berjamaah atau sholat sendiri? Sholat berjamaah. Makanya kenapa di As-Sakinah itu setiap hari sholatnya selalu berjamaah, karena biar pahalanya ya di As-Sakinah mah tiap hari kan kita sholat berjamaah. Pernah nggak sholatnya sendiri-sendiri? Pernah sesekali ya. Kalau kaliannya lagi capek, misalnya kayak kemarin habis jalan-jalan, nggak apa-apa sholatnya sendiri-sendiri ya. Tapi kan setiap hari kita berjamaah ya, betul? Berjamaah itu pahalanya banyak banget. Coba ibu mau tanya, kalau Ikhwan baiknya sholat di mana ya? Di masjid atau di rumah? Hebat. Kalau Akhwat sholatnya di rumah atau di masjid? Di rumah. Siapa di sini yang suka sholat ke masjid? Benar. Siapa di sini yang suka ninggalin sholat? Ada nggak yang suka ninggalin sholat? Masya Allah, hebat ya anak-anak ibu mah ya. Kemarin juga banyak orang tua yang laporan, ibu Masya Allah sekarang mah Ahmad, katanya siapa lagi kemana, Tama, Bila, suka ke masjid. Banyak kan pokoknya ngelaporan ke ibu, suka ikut ayahnya ke masjid katanya. Bener gak suka ikut ke masjid? Berarti kalian pengen pahala ya dari Allah ya? Siapa yang mau pahala banyak dari Allah? Kalau mau pahala banyak dari Allah berarti harus jadi anak yang soleh. Nah, kita harus meneladani Nabi Muhammad. Contohnya seperti ini, sholat berjamaah. Ya, Akhwat juga sama, harus berjamaah. Berjamaahnya tapi bukan di masjid. Di mana berjamaahnya? Sama bunda, gak apa-apa ya. Misalnya kalian teh mau sholat nih, bunda, kan kata ibu guru juga, kalau mau sholat terus pahalanya mau ditambahin sama Allah, harus berjamaah. Bunda mau gak berjamaah sama aku gitu ya? Kalian nanti belajar berjamaah sholat sama bunda, atau yang punya adik, punya kakak, nanti belajar sama adik kakaknya ya, sholat berjamaah. Nah, selain sholat berjamaah, Nabi Muhammad juga mencontohkan kita untuk gemar membaca Al-Quran. Tuh lihat seperti gambar yang ini ya. Lihat coba. Ini anaknya sedang apa ya kira-kira? Ya. Nah, Nabi Muhammad juga memberi contoh kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran. Siapa di sini yang suka ngaji Iqra? Ayo jujur. Yang di rumahnya suka ngaji siapa?
Berarti nih kalau kalian suka ngaji Iqra, berarti kalian sama dengan membaca Al-Quran. Ya, kan nggak mungkin anak kelas 1 tiba-tiba bisa baca Al-Quran, pasti belajar dulu. Nah, belajar dulu itu dari Iqra, dari juz amma. Ibu juga dulu gak bisa, Bu Gina, Pak Irfan, Bu Ade, Bu Febi dulu mah gak bisa baca Quran, misalnya Yasin wal Quranil Hakim innaka gak bisa. Awalnya mah pasti ibu juga waktu SD ya, waktu masih TK, ibu teh lihat mama ibu lagi ngaji, ibu teh ngeliatin weh, kenapa ya mama teh bisa baca Quran? Iya, aku juga pengen bisa baca Quran, gimana ya caranya? Ibu teh bilang ke mama, mama aku pengen bisa baca Quran kayak mama, kata ibu teh ya. Kata mama teh gini, kalau mau bisa baca Quran mah belajar Iqra dulu, kata mama teh ya. Ibu teh belajar, kalian juga kalian juga harus kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian mau nggak bisa baca Quran? Harus mau ya. Nah, belajarnya itu gimana? Belajar Iqra. Kan suka ya di sini sama Bu Febi baca Iqra ya. Nah, di rumah juga harus wajib. Kalian ngaji gak di rumah? Kalau kalian mau meneladani Nabi Muhammad, harus gemar sholat. Sholat mah apalagi sholat. Sholat itu kewajiban umat Islam. Yang menjadi pembeda antara orang Islam dan orang kafir itu adalah sholat. Kalau kalian, kata ibu nih, ibu setiap hari suka bawel ke kalian. Kalau kalian tidak sholat, berarti kalian bukan orang Islam. Nauzubillah ya. Berarti tidak boleh meninggalkan sholat. Itu perintah dari siapa? Allah. Tuh kata Nabi Muhammad juga harus gemar membaca Al-Quran. Kenapa sih Bu kita tuh harus ngaji? Nih, kenapa kita harus ngaji? Kenapa coba? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Iya, selain itu nih dengerin ya, kalian tuh harus mau belajar Iqra dari sekarang, karena kata ibu juga nanti setelah dewasa itu susah banget belajar Al-Quran ya Bu Febi ya. Bener tuh, nanti udah gede mah susah, nanti teh malu. Nanti teh kalau kalian udah gede, udah SMA nih ya, udah SMA, kalian teh misalnya apalagi Ikhwan, nanti teh Ikhwan itu kan pemimpin, Ikhwan itu kan imam ya, Ikhwan itu pemimpin, jadi kalian tuh harus serba bisa, Al-Quran harus bisa, apalagi Al-Qurannya. Sholat, nanti teh kata istri kalian teh, ayah dong, ayah imamin sholat, gak bisa bacaannya, malu nggak? Udah mah malu, terus nanti gak dapat pahala dari Allah ya. Tahu gak membaca Al-Quran itu kata ibu, kalau kita sering membaca Al-Quran, nanti teh hati kita teh jadi tenang, terus lembut, hatinya enggak keras hatinya teh ya. Kadang suka ada tuh orang yang keras hati, gak mau minta maaf sama orang, ngerasa paling benar itu teh orang teh gak mau minta maaf, keras hatinya teh ya. Itu teh gara-gara apa coba? Itu teh jauh dari Allah ya, gak mau sholat, gak mau ngaji, pengennya mabok-mabokan. Betul gak kayak gitu? Betul. Betul gak kayak gitu? Salah ya. Mabok-mabokan itu meneladani sifat Nabi gak kayak gitu? Tidak. Nabi mengajarkan untuk mabuk-mabukan gak? Tidak. Nabi ngajarin kita untuk tidak sholat gak? Tidak. Nabi itu nih mengajarkan kita untuk sholat berjamaah. Ya, mengajarkan kita membaca Al-Quran. Tahu gak pernah ada kisah ya, si anak itu kan dulu ayahnya teh meninggal. Ya, si ayahnya teh lagi disiksa katanya ya di neraka. Terus si guru ngajinya, kan si bapak itu tuh udah meninggal tuh, lagi disiksa katanya teh ya. Mimpi si kiai itu teh mimpi ayahnya teh lagi disiksa cenanya. Terus si kiai itu teh nyuruh anaknya buat ngaji. Si bapak itu tuh punya anak. Ya, buat ngaji. Padahal cuman ngaji nanti ngaji Iqra, cuman Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya A, Ba, Ta, Sa. Itu teh dihususin buat orang tuanya yang udah meninggal yang tadi disiksa sama Allah teh, jadi diangkat lagi, gak jadi disiksanya. Tuh, kalau kalian sayang sama ayah bunda kalian, berarti harus sering apa? Ngaji ya. Ngaji itu banyak loh pahalanya, apalagi nanti sebentar lagi kan bulan puasa. Tahu gak bulan puasa? Kan bulan puasa itu bulan suci Ramadan, tuh namanya juga bulan suci ya. Berarti bulan suci Ramadan itu bulan penuh ampunan. Nih,
bulan suci Ramadan mah jangankan baca Al-Quran, kita tidur aja dapat pahala, apalagi kita baca Al-Quran. Kita baca 1 huruf Al-Quran aja, yang biasanya nih hari-hari biasa mah dapat pahalanya cuma 10 misalnya. Nanti pas bukan idul adha, pas puasa mah nanti teh dapat pahalanya teh bisa berlipat-lipat. Yang ternyata sama Allah teh dikasih cuma 10 misalnya 1 huruf, nanti mah jadi 100. Mau gak kayak gitu? Allah mah baik ya, Allah baiknya sama kita. Nah selain itu nih Nabi juga mengajarkan kita untuk menengok teman yang sakit. Tuh lihat nih, ini anaknya sedang apa? Ini ditengok. Kalian suka nengok gak? Apa kalau misalkan ada temen yang jatuh sama kalian ketawain? Misalnya nih si dapatnya bermain bola diharap misalkan jatuh dulu. Kalau kalian bisa ditunggu si dapat, si dapat jatuh, pasti nyerian. Nah, si dapat jatuh, betul atau tidak perbuatan kayak gitu? Tidak boleh ya. Kalau ada teman kita yang kesusahan, yang kesakitan harus dibantu, ditengok ya. Ibu guru juga kan di sini di As-Sakinah, kalau ada siswanya yang sakit suka ngejenguk ya. Coba siapa di sini yang pernah dijenguk sama ibu? Siapa coba yang pernah dijenguk? Almira. Ya, Almira pernah dijenguk sama ibu waktu sakit. Nah, siapa lagi? Rahma, Bilal ya, waktu dirawat Bilal dijenguk ya. Nah, kenapa sih Bu Gina di As-Sakinah mah kalau sakitnya harus dijenguk? Kata Bunda Kiandra juga katanya, Masya Allah katanya Bu Guru, saya baru tahu katanya di As-Sakinah mah gurunya perhatian, katanya siswanya sakit dijenguk ke rumah. Ibu teh soalnya waktu itu hujan-hujanan ya Bu ya, sama Bu Febi hujan-hujanan. Soalnya diajarin di As-Sakinah mah biar meneladani sifat ya kan di As-Sakinah mah nih tiap pagi kita sholat berjamaah duha ya, baca al-maksurat, baca zikir, baca Al-Quran, betul gak Bila? Ya, makanya jangan ngobrol, perhatikan. Terus kalau ada muridnya yang sakit, harus dijenguk. Nah itu tuh meneladani sifat-sifat ya, kalian juga harus sama seperti itu. Kalau ada temannya yang sakit harus jangan diketawain. Ini mah udah mah jatuh misalnya, malah diketawain, itu tidak boleh. Itu namanya pembulian, tidak boleh ya. Ya, syukurin, makanya dia misalnya nggak boleh ya, harus ditolongin ya. Harus peduli sama temen, kayak si Dafa kemarin tuh ada si botol minumnya teh ketinggalan di aula SD anu Ahwat, dibantu sama si Dafa, hei bantuin, ini ada botol punya kelas 1B ketinggalan, terus dibantuin sama si Ramdan sama si Rizik ya, kalau nggak salah, sama siapa lagi waktu itu tuh. Berarti si Dafa teh sudah meneladani sifat Nabi dan Rasul ya, membantu teman. Nah harus kayak gitu ya, kan udah diajarin waktu kalian masih masuk di sini, masih anak baru nih, diajarin sama Bu Gina, Bu Hilmi, ingat gak Bu Febi, Bu Nesa di aula nih waktu kalian anak baru sama kelas 1A 1B diajarin nggak boleh ngebully, kalau ada temennya yang sakit harus dibantu. Nah itu tuh kita meneladani sifat Nabi, karena Nabi itu baik ya. Nabi baik gak? Makanya harus dicontoh Rabiza. Kata ibu kalau lagi belajar gak boleh apa? Gak boleh? Bukan tidur, si Rabiza mah tuh tulisan. Nanti kalau ibu udah nyuruh nulis baru nulis ya, soalnya ya. Simpen dulu pensilnya, perhatikan dulu. Nah, selain itu Nabi juga mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Tuh lihat, ini anaknya sedang apa nih? Sedang apa coba nih? Sedang salin. Kalian suka berbakti gak sama ayah bunda? Suka nggak? Bener. Coba ibu mau tanya, sebelum berangkat sekolah suka salin dulu gak ke ayah bunda? Siapa yang berangkat sekolah nggak suka salin dulu kayak bunda? Ayo jujur. Ada gak yang nggak suka salin kayak bunda? Kita itu wajib ya salin dulu kayak bunda, karena apa? Ridhonya orang tua itulah penting banget. Apalagi kita mau menjalani aktivitas ya,
Misalnya kita mau ke sekolah, biar kita itu berkah hidupnya ya, harus salin dulu ke ayah bunda. Nih misalnya si Azkia mau berangkat, pagi-pagi si Azkia dibangunin, misalnya gini, ini mah contoh ya Azkia ya. Ini mah contoh misalnya gini, Azkia bangun Soleh bangun, ayah sholat subuh dulu, misalnya kata bundanya, si Azkia ngantuk gara-gara begadang, marah-marah. Ih mama coba mama sabar, mama udah tahu masih gelap, nanti bangunnya jam 5:30 aja, misalnya gitu. Sakit hati gak mamanya? Itu meneladani sifat Nabi atau tidak? Misalnya si Azkia, ini mah contoh ya, si Azkia mah nggak kayak gitu, ini mah contoh ya Azkia ya. Enggak kayak gitu si Azkia, ini mah contoh. Misalnya si Azkia contoh, misalnya jangan si Azkia deh, misalnya siapa ya, siapa, si Azka, misalnya si Azka bayangan contoh, ini mah si Azka. Misalnya si Azka deh, Azka sore bangun Azka, ayo si mama tuh udah teriak-teriak, udah mamanya tuh sibuk masak pagi-pagi teh, masak buat ayahnya, buat kakaknya sekolah, buat si Azka tuh dibangunin kalau marah-marahnya, misalnya atuh sebentar geram mama teh, gak sabaran, udah tahu ini teh masih gelap, aku mah nanti bangunnya mau 5:30 misalnya. Efeknya keberangan si Azka tanya, keberangan tah. Azka, kata mamanya, lihat ini jam berapa tuh, udah jam 6:30 belum mandi, kata mamanya teh. Si Azka teh mandi sambil marah-marah, mandinya itu marah-marah. Kata mamanya teh, ya Azka sarapan dulu, padahal mamanya itu udah baik ya, suruh sarapan. Ya Azka sarapan dulu sama gak mau, pokoknya Azka kesel sama mama, gak mau sarapan. Kamu berangkat sekolah, pas berangkat sekolah teh gak mau salaman, baik ya kayak gitu. Siapa di sini yang suka kayak gitu, jujur? Ada gak yang suka marah-marah pagi-pagi, apalagi pagi-pagi tuh sok riweuh? Siapa yang suka marah-marah kayak bundanya? Ada gak yang suka marah-marah, yang susah dibangunin, misalnya udah mau susah dibangunin, mamanya sibuk masak, kalian marah-marah, suka nggak? Boleh gak kayak gitu? Tidak, boh. Nabi juga tidak mengajarkan kayak gitu ya. Kita terus berbakti kepada ayah bunda, apalagi bunda itu yang udah ngelahirin kita, yang udah ngandung kita selama 9 bulan. Emangnya gampang ngandung itu? Susah, apalagi pas hamil itu kadang suka mual-mual ya. Emangnya gampang melahirkan itu? Tahu gak, melahirkan itu taruhannya nyawa ya. Kalian itu kalau mau marah-marah sama bunda nih pagi-pagi, misalnya mau marah-marah ke bunda, harus ingat, coba nanti bunda tuh meninggal, nggak ada yang teriak-teriak lagi di rumah, nggak ada yang bawel lagi ngebangunin tiap pagi, sedih nggak? Yang biasanya dibangunin nih sama bunda tiap pagi, misalnya Amira bangun, Bapak bangun, misalnya Sanum bangun, sholat, walaupun bawel juga itu adalah orang tua kita. Kalau orang tuanya bawel, ngingetin sholat, ngingetin ngaji, ngingetin pokoknya yang baik-baik, berarti tandanya jangan salah paham loh. Misalnya nih, bunda aku mah bawel, menikah nenek lampir misalnya, hayo tiap pagi teh bawel, tiap pagi teh ngebangunin, harus bangun tepat waktu, gak boleh gini, gak boleh ini bawel bunda teh, aku mah gak suka pokoknya ke bunda, misalnya gak boleh ada pikiran kayak gitu ya. Nanti teh misalkan bunda teh tiba-tiba meninggal, gak ada yang bawel lagi, nanti teh kalian teh pasti ngerasa kehilangan. Nanti teh pas bangun-bangun teh, gak ada bunda, aku kangen bunda. Biasanya kan aku dibangunin sama bunda, sekarang mah bundanya gak ada. Terus biasanya juga dimasakin sama bunda, sekarang mah gak ada. Sedih gak? Sedih gak? Sedih. Makanya harus berbakti. Tuarek cari. Makanya harus berbakti ya, harus sayang. Tuh si Ara mau nangis. Makanya kalau berangkat sekolah harus apa? Harus salim. Ya udah jangan sedih, kan lagi belajar. Harus salim kayak bunda ya. Walaupun kita kesel banget kayak bunda ya, harus ingat yang udah ngelahirin kita siapa? Bunda, mama. Yang udah ngebiayain kita sekolah siapa? Ayah. Sama bunda harus sayang, sama ayah juga harus sayang, ke kakak juga harus sayang. Jangan mentang-mentang, apa coba kakak aku mah ngasih uang ke aku, enggak, yang ada juga marah-marah ke aku. Nih walaupun kakak suka marah-marah, tapi mereka itu tetap sayang sama kalian ya. Punya kakak nggak di rumah? Kakak itu nanti bakal jadi pengganti kalian setelah ayah bunda kalian meninggal. Percaya deh sama ibu, nanti setelah ayah bunda kalian meninggal, yang jadi pengganti orang tua kita itu adalah kakak kita Makanya harus sayang sama kakak
Kalian itu jangan mentang-mentang, ih aku mah gak suka deh sama kakak aku teh. Kakak aku mah kerjaannya teh marah-marah wae tiap hari misalnya. Dia marah-marah kemudian kaliannya misalnya suka jahil atau kaliannya suka gak nurut misalnya disuruh sama kakak kalian misalnya. Arsila ambilin minum atau teteh misalnya. Ih gak mau teteh mah nyuruh-nyuruh aku wae misalnya. Ya contohnya kan biasanya adik kakak suka berantem ya. Ya enggak? Suka berantem gak sama kakak? Walaupun suka berantem tetap harus sama anggota keluarga mah ya harus saling sayang ya, saling bantu. Nah itu adalah bukti apa meneladani sifat-sifat Nabi. Tadi apa? Salat berjamaah, gemar membaca Al-Quran, menengok teman yang sakit, terus apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Jangan cuma ke orang tua, ke ibu guru, ke bapak guru juga harus apa? Harus berbakti ya. Contohnya misalnya kalian ketemu di jalan misalnya sama Pak Irfan. Misalnya kan Pak Irfan teh bukan wali kelas kalian tapi kepala sekolah di sini. Kalian teh misalnya malu nih. Misalnya si Arsyila teh ketemu nih sama Pak Irfan di jalan. Si Arsyila teh cuek weh, pura-pura ya aku mah gak mau saling sama Pak Irfan. Soalnya Pak Irfan mah bukan guru aku, kan guru aku mah begini sama Bu Febi. Boleh gak kayak gitu? Tidak, Bang. Walaupun Pak Irfan nih bukan wali kelas, tapi kan Pak Irfan kepala sekolah di sini. Harus apa? Harus salim kalau ketemu, bukan cuma di sekolah, di mana? Misalnya di pasar atau ketemu di mana lagi? Di jalan, misalnya disapa, Bapak, misalnya, Bapak assalamualaikum, gitu ya disapa. Mau sama Bu Gina, Bu Ade, mau sama Bu Hilmi, atau siapapun guru, wajib kenapa? Biar berkah ya. Percuma kalian mau sepintar apapun itu, mau kalian dapat nilainya 100 misalnya tiap hari, mau kalian juara terus-terusan di kelas, tapi kalau kalian tidak sopan kepada ibu dan bapak guru, berarti nanti tidak berkah, ilmunya tidak mau nggak ilmunya tidak berkah? Mau nggak ilmunya tidak berkah? Banyak kan sekarang orang yang waktu SD-nya juara 1 terus-terusan, dari SD sampai dia SMA dia juara 1, gak pernah dia gak juara 1, tapi dia tuh gak sopan sama bapak gurunya, sama ibu gurunya, gak sopan, gak punya attitude misalnya, gak punya kesopanan. Banyak kan yang pinter juara 1 tapi gak sukses, bener gak? Hidupnya tuh gitu-gitu aja, jadi tukang ojek. Banyak kan yang kayak gitu. Makanya kalau kita mau berkah hidupnya harus sopan, harus berbakti kepada ayah bunda, itu paling utama. Kita juga harus sopan kepada ibu guru dan bapak guru, biar hidupnya ya. Percuma kalian punya nilai bagus nih misalnya, tapi kalian gak punya attitude misalnya, gak punya sopan santun sama bapak guru sama ibu guru. Kalian tuh nganggapnya itu mah ada cuman bapak guru, cuman ibu guru, itu mah bukan ibu kita. Ngapain kita sopan sama ibu guru sama bapak guru? Cuma gak mau misalnya. Hati-hati loh, nanti gak berkah hidupnya. Mau gak nanti gak sukses hidupnya? Kesuksesan itu dari keberkahan, bukan dari iya emang pinter juga penting ya, tapi berkah itu lebih penting. Berkah itu misalnya gini, misalnya nih si Bilal teh pas di sekolahnya teh biasa aja nih, nggak suka dapat ranking, biasa aja misalnya. Tapi si Bilal teh hormat ke ibu guru, ke bapak guru, hormat gitu ya, sopan. Nanti teh insya Allah jadi orang sukses. Nah, karena ada doa dari orang tua, dari ibu dan bapak guru. Misalnya, aku mah hormatnya mau sama ibu guru aja, kan aku mah biar dapat nilai dari ibu guru. Kan sama mama sama ayah aku mah nggak suka dinilai. Aku mah gak mau, aku mah mau hormat ke ibu guru, bapak guru aja. Boleh gak kayak gitu? Tidak boleh. Sama ayah bunda itu nomor 1. Ya, sama ayah bunda kita harus berbakti, sama guru juga harus hormat ya. Nah itu adalah contoh baik dari Nabi Muhammad ya, dari Nabi dan Rasul. Coba ibu mau tanya sekali lagi, Nabi dan Rasul itu tadi apa? Manusia yang dipilih oleh Allah untuk memberi petunjuk ya. Nah coba siapakah Nabi dan Rasul? Ada yang tahu gak? Nih ibu jelasin dulu ya.
Nabi dan Rasul adalah hamba Allah. Tadi kata ibu, hamba Allah sama seperti kita. Hamba Allah. Mereka adalah utusan Allah. Mereka adalah apa? Nanti kalau ada pertanyaan, misalnya gini, Nabi dan Rasul adalah hamba. Mereka adalah utusan titik-titik. Utusan apa? Utusan Allah. Utusan itu apa sih ibu? Aku mah gak ngerti utusan ibu mah. Nih, utusan itu adalah orang yang dipilih untuk menyampaikan wahyu. Utusan itu apa? Oke, hebat. Yang bisa ngejawab ibu kasih bintang, si Rangga. Berarti si Rangga masih fokus. Rangga. Bukan aku aja, aku juga. Ibu yang ngelihat. Ibu nanya sekali lagi. Nabi dan Rasul itu hamba siapa? Nabi dan Rasul itu utusan siapa? Utusan itu apa sih? Utusan itu apa? Utusan itu, makanya dengerin baik-baik. Utusan itu orang yang dipilih untuk menyampaikan. Utusan itu apa? Orang yang dipilih untuk menyampaikan. Jadi Nabi Muhammad. Jadi Nabi dan Rasul itu orang ya, orang manusia seperti kita. Tapi bedanya Nabi dan Rasul itu diutus. Utus itu orang yang dipilih. Diutus itu dipilih ya. Diutus itu apa? Diutus itu apa? Diutus itu apa? Nah gitu dong. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Masih semangat belajar. Tepuk fokus. Perhatikan. Ya, fokus. Nabi dan Rasul adalah hamba Allah. Mereka adalah utusan Allah. Mereka adalah apa? Utusan itu apa tadi kata ibu? Orang yang dipilih. Hebat. Tepuk tangan untuk Arsila. Yeay. Arsila. Orang yang dipilih untuk apa? Hebat. Orang yang dipilih untuk menyampaikan. Wahyu itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ibu, wahyu itu apa sih? Emang Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu. Emang wahyu itu apa ibu? Ya aku mah gak ngerti. Apa coba wahyu? Wahyu itu apa coba? Ada yang tahu? Hah? Petunjuk. Wahyu itu adalah pesan. Wahyu itu apa? Pesan. Ya nih di sini ada nih. Wahyu itu adalah pesan. Ibu, wahyu itu pesan. Emang Allah nitip pesannya ke siapa? Nitip pesannya itu kepada siapa tadi? Pada manusia. Iya, untuk manusia melalui siapa? Nabi dan Rasul. Ya betul Ramdan. Melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya, wahyu itu pesan. Pesannya itu apa aja sih? Pesannya itu apa sih ibu? Pesannya itu gak boleh jangan lupa makan ya, jangan lupa ini ya, gitu bukan ibu? Bukan ya. Betul, hebat. Ya, pesannya itu kita tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan ngaji, apalagi semua petunjuk-petunjuk yang ada di muka bumi ini adalah petunjuk dari Allah. Nah, petunjuk dari Allah itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril menyampaikan lagi kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Contohnya wahyu itu apa? Pesan itu Al-Quran itu termasuk wahyu itu contohnya apa? Al-Quran. Hebat Hizam. Wahyu itu contohnya apa?
Wahyu Al-Quran itu disampaikannya kepada Nabi apa? Coba ada yang tahu nggak? Nabi Muhammad ya. Kedeng ini waktu itu Nabi Muhammad ya. Nah sekarang kita belajar. Coba kalian yakin nggak Nabi dan Rasul itu ada? Yakin nggak? Siapa yang nggak yakin? Siapa yang nggak yakin? Oke, hebat. Berarti siswa-siswa Sakinah mah semuanya orang-orang beriman. Kalau kita tidak percaya kepada Nabi dan Rasul, berarti kita bukan orang beriman. Kalau kita percaya nih, oh iya ya, aku percaya Nabi Muhammad itu ada, Nabi Nuh, Nabi Adam itu ada. Berarti kalian termasuk orang beriman. Coba ada yang tahu gak meyakini Nabi dan Rasul? Iman kepada Nabi dan Rasul itu rukun iman yang keberapa? Hebat Bapak. Rukun iman yang keberapa? Ingat. Iman kepada Nabi dan Rasul itu rukun iman yang keberapa? 4. Oke. Nabi dan Rasul itu hamba siapa? Mereka itu utusan apa? Utusan itu apa sih tadi? Hebat. Orang yang dipilih untuk menyampaikan wahyu itu apa? Hebat. Ramdan paling pertama ngejawab. Mana si Ramdan yang menang? Wahyu itu apa? Contoh wahyu itu apa tadi? Al-Quran. Ahmad. Contoh wahyu itu apa? Ya betul. Wahyu itu adalah Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran itu banyak petunjuk-petunjuk ya, agar hidup manusia itu selamat dunia akhirat. Coba kalau tidak ada Al-Quran, kira-kira kita bisa hidup selamat gak di dunia? Gak bisa ya. Di dalam Al-Quran itu banyak banget pesan-pesan dari Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah. Ya, makanya kenapa sih kita harus baca Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam. Ya, di dalam Al-Quran itu banyak banget petunjuk-petunjuk. Banyak kok orang Kristen, orang kafir yang masuk Islam gara-gara mereka baca Al-Quran. Saking hebatnya gitu ya Al-Quran itu. Masya Allah katanya. Ternyata banyak ilmu-ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak hanya, perhatikan. 1, Cina Syakil. Syakil baru 1 ya. Kalau Syakil udah melanggar 3 berarti dihukum sama ibu. Dengerin ibu. Perhatikan. Ya, di dalam Al-Quran itu banyak banget ilmu-ilmu pengetahuan. Banyak orang-orang kafir yang masuk Islam setelah dia baca Al-Quran. Berarti saking istimewanya ya Al-Quran teh ya. Bener gak? Ini waktu TK kalian pernah nyanyi, ketika aku masih kecil ku tak tahu apa itu Al-Quran, ku buka-buka, ku baca-baca, tak taunya luar biasa. Sekarang aku sudah besar, aku tahu apa itu Al-Quran, ku buka-buka, ku baca-baca, tak taunya luar biasa. Ayah, ibu yang aku sayangi, terima kasih aku ucapkan karena aku disekolahkan di SD ITA Sakinah. Ya, sekali lagi, udah sekali aja. Nah, berarti Al-Quran itu istimewa ya, seperti yang dilakukan waktu kalian masih TK. Istimewa, luar biasa. Ya, makanya banyak orang-orang kafir yang masuk Islam gara-gara baca karena dalam Al-Quran itu banyak ilmu-ilmu pengetahuan tentang astronot, tentang bumi, tentang gunung, tentang laut. Ada di dalam Al-Quran. Hebat gak? Berarti agama Islam itu benar atau tidak? Benar ya. Jadi kalian jangan ragu misalnya, ini teh agama Islam teh beneran gak sih? Kita sholat capek-capek beneran gak sih? Kita teh nanti dapat pahala gak sih dari Allah? Benar ya. Islam itu agama yang paling benar ya. Karena di dalam Al-Quran itu banyak banget ilmu-ilmu pengetahuan ya.
tentang kesehatan, tentang alam, tentang gunung, tentang pokoknya banyak di dalam Al-Quran. Ya, banyak di dalam Al-Quran. Ya, Ibu mau tanya sekali lagi. Nabi dan Rasul itu hamba siapa? Nabi dan Rasul manusia atau bukan? Hanya bedanya Nabi dan Rasul itu manusia mulia. Ya. Nabi dan Rasul itu utusan siapa? Meyakininya itu iman kepada Nabi dan Rasul itu rukun iman yang keberapa? Hebat. Masya Allah, anak-anak ibu hebat. Lagi ya. Nih, walaupun Nabi Muhammad itu manusia mulia, ya. Nih, walaupun Nabi Muhammad itu manusia mulia, tapi Nabi Muhammad itu sederhana. Seperti dalam pakaiannya juga Nabi Muhammad mah enggak mewah-mewah, biasa aja, sederhana. Nabi Muhammad udah biarin, cuekin. Nih, sederhana banget Nabi Muhammad mah. Dalam makanan juga Nabi Muhammad sederhana. Enggak pengen misalnya, kalian pernah nggak bunda kalian marah-marah misalkan gini, bunda aku mah gak mau makan sama itu mah ini, aku mah pengen sama pizza misalnya. Aku mah pengen sama burger. Ada gak yang suka kayak gitu? Tidak boleh ya. Ada nih anak di sini nih suka ada, ibu aku mah gak mau makan, soalnya bunda aku mah masaknya cuma sama telur doang, gak mau. Ada tan sok itu tasok ayah ta. Itu tidak boleh ya, berarti tidak meneladani sifat Nabi. Ada gak yang suka kayak gitu? Ibu gak mau, itu mah gak mau, aku mah gak mau, itu mah makannya sama telur, gak mau. Atau dihina misalnya, ibu nih sih itu mah makannya sama telur doang tiap hari, hayo makan sama telur. Gak boleh kayak gitu ya. Nabi juga yang mulia nih, yang sempurna, sederhana hidupnya. Apalagi kita mah cuma manusia biasa. Jadi tidak boleh harus berperilaku sederhana, pakaiannya harus sederhana, makanannya ya, tempat tinggalnya, sikap dan pergaulan, terus penggunaan hartanya juga Nabi mah sederhana. Oke, buka lagi halaman 78. Nih, perbedaan Nabi dan Rasul.